Materi kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Topik ke-14 dari 60 topik. Ketentuan tenaga kerja asing. Bagian kedua. Bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh pemberi kerja, wajib memenuhi persyaratan yakni, memiliki pendidikan dan/atau pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 tahun yang sesuai dengan jabatan yang akan didudukinya, bersedia membuat pernyataan untuk mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja warga negara Indonesia pendamping, dan dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Ketentuan izin menggunakan tenaga kerja asing, atau IMTA, diberikan oleh Direktur Pengadaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada pemberi kerja tenaga kerja asing, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi visa, atau TA01, dengan melampirkan Pasal 23. 1. Kopi surat keputusan pengesahan RPTKA. 2. Kopi paspor tenaga kerja asing yang akan dipekerjakan. 3. Daftar riwayat hidup tenaga kerja asing yang akan dipekerjakan. 4. Kopi ijazah dan/atau keterangan pengalaman kerja tenaga kerja asing yang akan dipekerjakan. 5. Kopi surat penunjukan tenaga kerja pendamping. Dan 6. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 1 lembar. Dalam hal Ditjen Imigrasi telah mengabulkan permohonan visa untuk dapat bekerja atas nama tenaga kerja asing yang bersangkutan dan menerbitkan surat pemberitahuan tentang persetujuan pemberian visa, maka pemberi kerja tenaga kerja asing mengajukan permohonan IMTA dengan melampirkan, diatur dalam Pasal 24. 1. Kopi draft perjanjian kerja. 2. Bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing melalui bank yang ditunjuk oleh Menteri. 3. Kopi polis asuransi. 4. Kopi surat pemberitahuan tentang persetujuan pemberian visa. Dan 5. Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. Mengenai perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing, atau IMTA, diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28. IMTA dapat diperpanjang paling lama 1 tahun, bila masa berlaku IMTA belum berakhir. Oleh karena itu permohonan perpanjangan IMTA selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya IMTA berakhir. Permohonan perpanjangan IMTA dilakukan dengan mengisi formulir perpanjangan IMTA dengan melampirkan 1. Kopi IMTA yang masih berlaku. 2. Bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan kopi melalui bank yang ditunjuk oleh Menteri. 3. Kopi polis asuransi. 4. Pelatihan kepada TKI pendamping. 5. Kopi keputusan RPTKA yang masih berlaku. Dan 6. Foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar. Perpanjangan IMTA diterbitkan oleh 1. Direktur untuk tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya lebih dari 1 wilayah provinsi. 2. Gubernur atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi untuk tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya lintas kabupaten atau kota dalam 1 provinsi. 3. Bupati atau wali kota atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten atau kota untuk tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya dalam 1 wilayah kabupaten atau kota. Pekerjaan yang bersifat darurat atau pekerjaan-pekerjaan yang apabila tidak ditangani secara langsung mengakibatkan kerugian fatal bagi masyarakat umum dan jangka waktunya tidak lebih dari 30 hari, yang mana jenis pekerjaan mendesak itu ditetapkan oleh instansi pemerintah yang membidangi sektor usaha yang bersangkutan. Permohonan pengajuan IMTA yang bersifat mendesak ini disampaikan kepada Direktur dengan melampirkan 1. Rekomendasi dari instansi pemerintah yang berwenang. 2. Kopi polis asuransi. 3. Fotokopi paspor tenaga kerja asing yang bersangkutan. 4. Pas foto tenaga kerja asing ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar. 5. Bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing melalui bank yang ditunjuk oleh Menteri. Dan 6. Bukti izin keimigrasian yang masih berlaku. Untuk memperoleh IMTA bagi tenaga kerja asing yang bekerja di kawasan ekonomi khusus, pemberi kerja tenaga kerja asing harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang ditunjuk di kawasan ekonomi khusus. Tata cara memperoleh IMTA di kawasan ekonomi khusus mengikuti ketentuan dalam poin 5. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor per. 02 MENII 2008 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing, pengajuan mempergunakan tenaga kerja asing untuk pertama kalinya diajukan kepada Menteri. Selanjutnya, untuk perpanjangan diajukan dan diberikan oleh Direktur atau Gubernur atau Wali Kota. Kondisi ini telah melahirkan masalah baru di daerah. Contoh kasus yang terjadi di Kota Batam, sebelum diberlakukannya Undang-Undang Ketenagakerjaan,
pemerintah daerah melalui Seksi Penempatan Kerja dan Tenaga Kerja Asing memiliki tugas dan wewenang dalam proses pemberian izin tenaga kerja asing di Kota Batam. Akan tetapi, setelah diberlakukannya Undang-Undang Ketenagakerjaan, tugas dan kewenangan seksi tereliminasi. Para pengusaha yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing pun harus menyeberang pulau menuju Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta. Tentu saja dengan mekanisme baru ini membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Kerumitan yang dipandang oleh para pengusaha yang akan meminta izin mempekerjakan tenaga kerja asing ini menjadi sorotan terutama bagi kementerian yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan khususnya pemberian izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Selanjutnya, Menteri Tenaga Kerja menerbitkan Surat Keputusan Nomor B388, MENTKDNVI, 2005 tanggal 21 Juli tahun 2005 yang telah disosialisasikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. SK ini pun mendapat tanggapan keras dari kalangan pengusaha di Batam untuk dapat meninjau kembali tentang pengesahan RPTKA. Keberatan lain yang menjadi poin penting adalah biaya yang cukup besar untuk mengurus pengajuan dan izin penggunaan tenaga kerja asing. Pengurusan izin penempatan tenaga kerja asing juga muncul sehubungan dengan pendapatan asli daerah, PAD, karena di dalam kaitannya dengan dana kompensasi di Provinsi Jawa Timur terdapat sedikitnya 1.400 tenaga kerja asing yang tersebar di wilayah kabupaten atau kota. Berkaitan dengan keberadaan tenaga kerja asing tersebut, maka pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat Perda Nomor 2 Tahun 2002 tentang izin kerja perpanjangan sementara dan mendesak bagi tenaga kerja warga negara asing pendatang, yang substansinya memberikan pembebanan kepada pengguna tenaga kerja asing di Jawa Timur untuk membayar dana kompensasi kepada pemerintah daerah provinsi dan hasil dana kompensasi tersebut dibagi secara proporsional kepada setiap kabupaten atau kota yang terdapat di wilayah Provinsi Jawa Timur. Contoh lain terdapat di Kabupaten Bekasi yang sebagian ruang wilayah diperuntukkan bagi kawasan industri, maka dengan didirikannya berbagai perusahaan industri, dampaknya terdapat tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan-perusahaan industri di wilayah Bekasi. Di Kabupaten Bekasi sedikitnya terdapat 1.500 tenaga kerja asing. Dari jumlah tersebut sebagian besar tenaga kerja asing tersebut berasal dari Korea dan Jepang. Terkait TKA di Kabupaten Bekasi diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang hak dan kewajiban tenaga kerja asing. Salah satu substansi pengaturannya berkaitan dengan kewajiban setiap warga negara asing yang bekerja di Kabupaten Bekasi untuk menyetor uang sebesar $100 per bulan kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Secara ekonomis ketentuan tersebut menghasilkan dana untuk pemerintah kabupaten, karena dimasukkan ke dalam anggaran penerimaan dan belanja daerah, APBD, Kabupaten Bekasi dan secara tidak langsung mekanisme tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk dari pengawasan tidak langsung karena setiap bulan akan diketahui berapa jumlah tenaga kerja asing yang ada di Kabupaten Bekasi. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah dana yang disetor setiap bulan dari para pengusaha kawasan industri di Kabupaten Bekasi ke kas Pemda Bekasi. Namun demikian, menurut Pemda Bekasi keberadaan tenaga kerja asing di Bekasi belum memberikan keuntungan bagi pembangunan di wilayahnya. Salah satu alasannya pemasukan pajak tenaga kerja asing sebesar Rp23 miliar wajib disetor ke pemerintah pusat karena berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2005, dana tersebut merupakan pendapatan non-pajak dan hak pemerintah pusat. BPK mengatakan dana tersebut bersumber dari Dana Pengembangan Keterampilan Kerja, atau DPKK, padahal dana tersebut merupakan uang hasil pungutan dari seluruh tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah Bekasi. Perda Nomor 19 Tahun 2001 mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut disebutkan daerah memiliki kewenangan mengatur keberadaan tenaga kerja asing demi pembangunan daerah. Hal ini berarti pungutan yang berasal dari tenaga kerja asing seharusnya juga menjadi sumber pendapatan asli daerah. Sementara itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan menyatakan pungutan terhadap tenaga kerja asing sebagai pendapatan non-pajak. Kementerian Keuangan menyatakan pungutan tersebut harus disetor kepada pemerintah pusat. Dengan demikian, terjadi perbedaan pemahaman antara pusat dan daerah soal tenaga kerja asing yang dapat menimbulkan permasalahan dan ketidakpastian hukum. Hal tersebut tidak perlu terjadi karena dengan tuntutan instansi atau lembaga pemerintah di daerah untuk menjalankan otonomi di daerahnya, dalam rangka ketenaga kerjaan telah dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130/67 Tahun 2002 tentang pengakuan kewenangan kabupaten dan kota. Pada lampiran Keputusan Mendagri, khususnya pada bidang ketenaga kerjaan angka Romawi I huruf A, penempatan dan pendayagunaan, angka 7, perizinan dan pengawasan, perpanjangan izin penggunaan tenaga kerja asing,
disebutkan bahwa kewenangan yang dilimpahkan kepada kabupaten atau kota adalah 1. Penelitian perlengkapan persyaratan perizinan, IKTA. 2. Analisis jabatan yang akan diisi oleh tenaga kerja asing. 3. Pengecekan kesesuaian jabatan dengan positif list tenaga kerja asing yang akan dikeluarkan oleh Depnaker. 4. Pemberian perpanjangan izin, perpanjangan IMTA. 5. Pemantauan pelaksanaan kerja tenaga kerja asing. 6. Pemberian rekomendasi IMTA. Terkait permohonan IKTA dalam rangka penanaman modal asing, didasarkan pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep 105. Men. 1977 tentang pelimpahan wewenang pemberian izin kerja bagi tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka koordinasi penanaman modal, diatur bahwa IKTA dikeluarkan oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, atau BKPM. Namun, berdasarkan Kepmenaker Nomor KEP 03, Men. 1990 bahwa permohonan IKTA yang diajukan oleh pemohon yang merupakan perusahaan dalam rangka PMA dan PMDN, disampaikan kepada Ketua BKPM, atau Pasal 9 Ayat 2. Kemudian, Ketua BKPM atas nama Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan IKTA dengan tembusan disampaikan kepada instansi teknis, Pasal 10 Ayat 2 dan 3. Selanjutnya, pengaturan secara teknis tentang tata cara permohonan penyelesaian IKTA bagi perusahaan dalam rangka PMA dan PMDN, wajib menyesuaikan dan mengikuti ketentuan dalam Kepmenaker Nomor Kep 416, Men. 1990, Pasal 21. Namun berdasarkan Kepmenaker Nomor Kep 169, Men. 2000 tentang pencabutan Kepmenaker Nomor Kep 105, Men. 1977 tentang pelimpahan wewenang pemberian izin kerja bagi tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka koordinasi penanaman modal, dan Kepmenaker Nomor Kep 105, Men. 1985 tentang penunjukan Ketua BKPM untuk mensahkan, atau RPTKA, dalam rangka penanaman modal, mencabut wewenang pemberian izin kerja, atau IKTA, oleh Ketua BKPM dalam rangka penanaman modal, sejak tanggal 1 Juli tahun 2000. Selanjutnya, pemberian IKTA dilaksanakan oleh Menteri Tenaga Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itulah topik ke-14 Hukum Ketenagakerjaan, yang dimaksudkan membantu para mahasiswa untuk lebih mudah memahami dan menjadi wawasan bagi masyarakat umum. Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update video lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain mendapat manfaat dari channel ini. Sampai jumpa.